Cara perjalanan waktu sekarang ini benar-benar semakin gila saja. Orang lain biasanya tertabrak mobil lalu ke dunia lain. Tapi tokoh utama ini malahan bersama mobilnya dikirim kereta ke akhirat. Bahkan 2 gadis imut di dalam mobil juga tidak bisa selamat. Tak lama kemudian tokoh utama terbangun di dunia lain. Trong nao cha an ye. Sut hin hai kaye ch nao mt chach fo lye. Mt la cha sing vien nhtbn. Tenkawa Haruto. Koncai kia la cha ct hanai. Ni chc, Leo. Nhng kaye ceri rm hin nao an hirilon. Trong luk nai. Bangi en ong lnbc faophong. Mereka meletakkan karung di tangan mereka. Lalu mulai makan siang sendiri-sendiri. Salah satu pria jijik dengan bau liu yang tidak sedap minta dia menjauh. Liu yang pasrah hanya bisa pergi dari pondok kecil itu. Lari ke semak-semak dekat untuk memetik buah dan memakannya. Sambil makan, dia menyusun ingatannya. Namun semakin dipikirkan, semakin pusing dia. Secara tidak sengaja teringat masa lalu yang menyedihkan ketika ibunya dibunuh. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memikirkan ingatan kehidupan sebelumnya. Dan hidup dengan identitas pemuda ini terlebih dahulu. Saat itu, 4 orang berjubah aneh muncul di belakang Leo. Mereka menanyakan kepadanya, apakah dia pernah bertemu dengan seorang gadis berambut ungu muda. Setelah mendapatkan jawaban penolakan, Bulu Putih sedikit kecewa. Dengan tekad yang tak padam, dia kembali menggunakan sihir pencarian, memeriksa sekeliling. Sayangnya, selain mereka beberapa orang, tidak ada gelombang kekuatan magis di radius 10 mil. Dia harus mencari di tempat lain. Sebelum pergi, Bai mau memberi Liu sebuah kantung uang. Buka isinya, ternyata penuh dengan kain perak. Tak disangka lawannya adalah seorang wanita kaya. Liu yang bersemangat berencana pulang duluan, agar uang ini aman disembunyikan. Tapi saat dia membuka pintu, sebuah tangan yang lebih kuat tiba-tiba menusuk dadanya. Untung saja, dompet di dada menahan serangan mematikan untuk Leo. Pria bertopeng menyadari tidak ada satu tebasan yang mematikan. Lalu bersiap menutup pintu dan menyerang. Saat pria bertopeng mengangkat senjatanya lagi, waktu tiba-tiba berhenti. Seorang gadis berambut merah muda muncul di belakang pria bertopeng. Dia memberitahu sang pria utama cara menggunakan sihir. Kemudian memberikan ciuman manis sebelum menghilang. Waktu kembali mulai mengalir. Alasan keberhasilan top up chat kali ini, memanfaatkan seni bela diri yang dipelajari di kehidupan sebelumnya. Satu pukulan jarak dekat langsung menyingkirkan lawan. Pria bertopeng merasa alur cerita sepertinya ada yang tidak beres. Segera memberinya buff penguatan. Tetap saja dia bukan lawan utama. Pertarungan masih dalam posisi kalah. Alasan itu sendiri seperti baling-baling kecil yang berputar. Tak percaya takdir, pria bertopeng kembali menyerang Leo. Namun langsung dibanting ke belakang oleh tokoh utama dan dibawa pergi. Leo berencana untuk melancarkan serangan balasan. Suara aneh dari karung di samping terdengar. Setelah dibuka, ternyata seorang gadis imut dan menggemaskan. Gadis itu mengaku sebagai putri kerajaan. Asalkan tokoh utama bisa mengantarnya kembali. Segera menyatakan cintanya. Tapi detik berikutnya dia pingsan ketakutan. Karena di kamar itu ada mayat 3 pria besar. Tak ada pilihan, dia harus membawanya ke kerajaan. Tapi di jalan mereka bertemu lagi dengan para pria berbaju mantel itu. Mereka menuduh Leo sebagai teman penculik putri. Bulu Putih bahkan menganggap dia telah menipunya secara emosional. Langsung menamparnya. Kakak yang terdepan berbahaya. Tokoh utama kembali menyelidiki. Jika dia tidak bersalah, dia akan dibebaskan. Leo yang tidak ingin mencari masalah hanya bisa setuju. Namun, saat tiba di istana, tokoh utama justru diserang oleh wakil pemimpin kesatria. Karena kesalahan si rambut kuning, putri diculik. Maka dia mengalihkan perhatian kepada tokoh utama. Berusaha memaksa tokoh utama pria mengaku bahwa dia yang menculik putri. Tapi apapun dia pukul, Leo tetap menolak mengaku. Di sisi lain, putri akhirnya sadar dari pingsannya. Segera memerintahkan bawahannya mencari penyelamatnya. Di tengah malam, Leo bangun sadar. Dia terkejut menemukan lukanya sembuh. Yang berambut putih di sampingnya meminta maaf kepada tokoh utama pria. Dia adalah guru di Akademi Kerajaan Bertum, Smia. Karena penampilan pahlawan utama yang berani menyelamatkan putri. Keesokan harinya, Raja secara pribadi menemui Leo. Juga secara khusus mengatur dia untuk belajar di sekolah bangsawan. Karena ketidakmampuannya membaca dan statusnya. Mendapat ejekan dari pemuda bangsawan berambut kuning. Siria merasa sangat pasrah. Tapi juga berjanji kepada tokoh utama akan memberinya les privat. Keduanya sedang berbicara. Tokoh utama terkejut mengetahui Celia baru berusia 12 tahun. Karena prestasinya yang luar biasa, dia secara khusus diangkat sebagai guru di sekolah. Meskipun Leo tidak bisa membaca, namun dengan pengetahuan universitas dari kehidupan sebelumnya, dia dengan mudah memecahkan soal matematika tersulit di sekolah. Di kelas pedang, tokoh utama bahkan bertarung dengan instruktur berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya. Bertarung dengan instruktur secara seimbang.
Instruktur memuji dia memiliki bakat menjadi kesatria. Namun Leo sama sekali tidak memiliki pikiran seperti itu. Seketika menarik perhatian penuh kekaguman dari seluruh ruangan. Dalam waktu berikutnya, Leo belajar dengan tekun. Berhasil bersama Putri Christine dalam ujian akhir semester. Berada di peringkat pertama. Rambut kuning bahkan seperti mengamuk. Menuduh tokoh utama mencontek ujian. Menghadapi banyak keraguan. Putri dan guru percaya pada karakter tokoh utama. Rambut putih bahkan menghiburnya. Mulai sekarang, aku akan menjadi teman pertamamu. Jika kamu dibuli, nikmati pelukan guru sepenuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun kemudian, sang protagonis mendapat pengakuan dari instruktur. Mendapatkan hak untuk mengikuti pertandingan pertukaran sebenarnya. Segera mencari si rambut putih. Memberitahunya kabar baik ini. Setelah mendengar sang protagonis akan meninggalkan negara ini, si rambut putih merasa sedikit sedih. Bagaimanapun juga, dia adalah istri yang dibesarkan sejak kecil. Sampai hari pertandingan resmi tiba. Begitu melihat lawannya, pemeran utama pria langsung terlihat senang. Wah wah wah, bukankah ini wakil ketua yang dulu pernah mengalahkanku? Beberapa tahun tidak bertemu, sekarang jadi begini. Setelah pertandingan resmi dimulai, pemeran utama pria langsung menangkap celah dan mengalahkannya dengan satu jurus. Setelah pertarungan ini, nama Leo menggema di kampus. Wakil ketua yang kesal pergi mencari rekan untuk mengeluh. Tapi dia tidak tahu, pria menjijikan di depannya ini adalah otak di balik penculikan putri. Dan pria itu juga menyadari bahwa Elite O telah merusak rencana mereka di masa lalu. Keesokan harinya, Lia berniat pergi merayakan bersama pemeran utama. Namun tanpa sengaja melihat seorang gadis sedang mengungkapkan perasaan kepada pemeran utama. Bagaimana bisa seperti ini? Padahal aku yang duluan. Selama ini, Leo sangat menonjol di sekolah. Para siswa bangsawan sangat iri. Mereka pun merendahkan pemeran utama dengan mengatakan dia sampah kecil yang tidak bisa menggunakan sihir. Melihat pemeran utama dibuli, Celia langsung menunjukkan kemampuannya dan mempermalukan para bangsawan. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, meskipun pemeran utama tidak bisa menggunakan sihir, tapi dia bisa meniru aliran sihir dan mengulang kembali kemampuan itu. Setelah itu, kelas melakukan latihan di alam bebas. Para bangsawan berbuat licik dan menyuruh pemeran utama membawa semua barang. Putri kecil sangat marah tetapi juga tidak berdaya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan goblin kaki yang sedang disetel. Rambut kuning dengan sangat santai mengalahkan mereka. Dan tidak lupa mengejek tokoh utama pria. Apakah kamu melihat kekuatan yang tiada tara dari setiap kota? Yang tidak diketahui oleh rambut kuning adalah, sekelompok orang misterius sudah mengawasi mereka. Dengan petunjuk dari peta, orang-orang tiba di tebing yang dalam tak berbatas. Saat mereka berencana untuk mengambil jalan lain, sekelompok orang yang berpakaian sebagai orc menghalangi jalan mereka. Panah yang ditembakkan mengenai bulu putih. Nobel langsung berubah menjadi makhluk cengeng. Ingin orang di sampingnya untuk mencium, memeluk, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Namun, dia justru didorong dengan kejam. Dalam proses mundur, bulu putih secara tidak sengaja menabrak putri. Putri itu jatuh dari tebing. Pada saat genting, sang pria utama melompat, menggunakan gerakan aneh, yang bahkan Newton pun akan mengakui keahliannya. Dengan satu tepukan tangan, dia mengantarkan putri itu dengan selamat ke tanah. Sementara di sisi lain, dengan bantuan pasukan utama, mereka mengalahkan setengah orc. Setelah itu, si pengecut mencoba menyalahkan pria utama. Melihat perilaku kotor para bangsawan, Leo langsung berbalik dan pergi. Tepat saat itu, seekor manusia banteng bertubuh kekar melompat keluar. Keris, Tyr segera melepaskan sihir petir yang sangat kuat. Namun sama sekali tidak bisa menyebabkan kerusakan. Kelompok bangsawan bersiap untuk menyerang. Langsung kalah secepat cahaya. Di hadapan Minotaur yang kuat, semua orang ketakutan dan lari tercerai-berai. Saat itu, Minotaur mengincar sang putri kecil yang masih merawat temannya. Tangan jahat perlahan menggapainya. Melihat istrinya diganggu, sang tokoh utama yang tadinya mau pergi langsung berlari ke sana. Satu tebas memutuskan tangannya yang kotor. Minotaur sangat marah. Langsung menyerang tanpa penjelasan. Serangannya dengan mudah ditangkis oleh tokoh utama. Leo yang tidak bisa sihir mengandalkan seni bela diri. Bertarung melawan monster dengan sangat sengit. Akhirnya, tokoh utama menemukan celah. Menggunakan satu jurus, berhasil mengalahkan Minotaur. Dan orang berpakaian hitam yang diam-diam mengamati dari atas juga mengenali. Mantra yang digunakan oleh tokoh utama berasal dari suku cerdik. Setelah kejadian itu, Duke bersama kepala sekolah menyalahkan sepenuhnya pada tokoh utama. Leo memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan sekolah. Berubah menjadi manusia musim semi. Bermaksud pergi ke wilayah Bayun untuk mencari asal-usulnya. Setelah perjalanan panjang, tokoh utama tiba di kerajaan Kaliak yang berdekatan. Saat membeli makanan, Leo secara tak sengaja menemukan bahwa di sini ternyata menjual pasta. Dia mencobanya. Rasanya persis sama dengan 10 besar rasa sebelumnya. Pemilik toko Murphy mengatakan bahwa penemunya, Rodai,
juga seorang penjelajah waktu. Tokoh utama memutuskan untuk pergi ke asosiasi perdagangan untuk menyelidiki, sekaligus membeli sedikit makanan untuk dimakan di jalan. Sampai di depan pintu asosiasi perdagangan, Leo menemukan bahwa di sini juga menjual tepung. Menyambutnya adalah seorang gadis berambut biru yang imut. Setelah melepas jubahnya, gadis itu terpesona oleh wajahnya yang menawan. Dia tidak hanya bertanggung jawab untuk menyambut, mereka juga menyiapkan ruang istirahat mewah untuknya. Setelah membeli banyak bahan makanan, Leo kembali berangkat. Tapi belum berjalan jauh, dia melihat seorang gadis kecil pingsan di tanah. Tokoh utama segera mendekat untuk memeriksa. Tapi ternyata itu adalah pembunuh yang dikirim kerajaan. Leo segera menghalangi dengan tangan, lalu menendangnya menjauh dan menariknya menjauh. Jaraknya sudah mulai memicu efek racun. Pandangan Yo menjadi kabur. Saat itu dia baru menyadari bahwa lawannya adalah gadis bertelinga binatang. Tokoh pria segera menggunakan sihir untuk menerjemahkan. Gadis kecil itu sedikit panik dan mulai menyerang dengan sekuat tenaga. Untungnya, tokoh pria bergerak lincah dan menghindari semua serangan. Sebuah teleportasi siap untuk mengepungnya dari belakang. Gadis itu dengan kecepatan luar biasa berhasil menghindar. Kemudian keduanya memulai pertarungan putaran kedua. Keduanya menyadari lawan terlalu fokus pada belati di tangan. Memanfaatkan kesempatan, gadis kecil itu menyerang lagi. Gadis kecil yang semangat itu mulai menangis dengan keras. Pria utama yang tak berdaya terpaksa menggunakan sihir untuk membuatnya tertidur. Melihat tanda budak di leher gadis itu, Biao menggunakan ilmu yang dipelajarinya untuk menghilangkannya. Sementara itu, si kecil mengingat kembali pengalaman tragisnya. Awalnya pergi ke sekolah dengan bahagia. Namun, tiba-tiba terlibat insiden ditangkap oleh kereta. Tidak hanya berubah menjadi makhluk buas, setiap hari juga harus mengalami penyiksaan dari bangsawan. Saat terbangun kembali, dia melihat kalung lehernya dilepas. Dia sangat terharu dan menangis lagi. Rio mengetahui dari ucapannya, orang yang mengirim pembunuh itu adalah si pria berbulu putih yang lemah lembut. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, pria utama juga tidak berniat menyusahkan gadis kecil itu. Dia membiarkannya pergi ke timur untuk mencari teman sejenisnya. Gadis yang asing dengan tempat itu masih memilih untuk mengikuti pria utama. Leo yang kesal mengucapkan kata-kata yang kejam, berencana menakut-nakuti gadis itu. Siapa sangka gadis kecil itu langsung mengeluarkan kalung dan bersumpah setia. Karena hatinya lembut, tokoh utama pria pun terpaksa setuju membawanya bersama. Di perjalanan, Rio mengetahui nama gadis itu adalah Tifa. Dari cara dia makan pasta, tokoh utama pria menebak bahwa Tifa juga seorang yang berpindah dunia. Tapi karena situasinya belum jelas, dia belum bisa mengatakannya. Menjelang malam, gadis itu mengalami mimpi buruk. Dia terus mengigau memanggil ayah dan ibunya, ingin pulang ke Tokyo. Mendengar itu, pria utama merasa sangat sedih. Juga diam-diam berjanji akan melindunginya dengan baik di masa depan. Lalu memeluknya dan mereka tidur bersama. Keesokan paginya, DFA melihat pemandangan di depannya sangat malu-malu. Tapi setelah diperhatikan, lihat, pria utama tampak seperti kakak laki-laki di bus dari masa lalu. Secara naluriah memanggil Leo sebagai kakak. Tokoh utama juga sangat tanpa malu mengakui panggilan ini. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah hutan untuk beristirahat. Karena DFA terus-menerus bermimpi buruk, tokoh utama pun menggunakan sihir hipnosis agar dia bisa tidur nyenyak. Leo melihat ada serigala abu-abu besar di luar perkemahan, yang terus menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba dia mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, hampir membuat mata Leo buta. Tak lama kemudian, beberapa subjenis manusia menyerang pria utama dari belakang. Melihat DFA yang pingsan di dalam tenda, mereka semakin yakin bahwa pria utama adalah pelaku penculikan. Dalam serangan bergiliran, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan pria utama yang kalah karena kekurangan. Dalam keadaan pingsan, pria utama kembali bermimpi tentang gadis berambut merah muda. Saat terbangun kembali, Leo menemukan dirinya di sebuah ruangan aneh. Melihat sang protagonis terbangun, Fah dengan penuh semangat melompat ke arahnya. Elder dari ras setengah manusia meminta maaf atas kejadian sebelumnya, sambil menyatakan bahwa besok akan ada pertemuan. Dia berharap sang protagonis bisa hadir. Beberapa gadis juga segera berlutut memohon pengampunan. Kamu pernah dengar lagu TikTok yang sangat viral di Gaza? Begitu meriah. Bahkan pemeran utamanya merasa agak malu. Keesokan harinya di jalan, pemeran utama memandang ke kejauhan ke menara dunia yang tinggi. Begitu kagum. Tetua sangat berbeda. Karena menara dunia disembunyikan oleh sihir tingkat tinggi yang membuatnya tak terlihat. Hanya orang yang memiliki bakat tinggi dalam larangan sihir yang dapat melihatnya. Tokoh utama, Versailles, menyatakan bahwa ia belajar sihir secara otodidak. Setelah masuk ke dalam ruangan, 3 elder kembali meminta maaf atas kejadian kemarin, dan berharap tokoh utama mengajukan beberapa permintaan yang berlebihan. Namun, tokoh utama hanya berharap para elder mengizinkan dia untuk merawat Diva, sambil mengajarinya pengetahuan tentang pohon Jinling. Satuan. Ketua sedang bingung memilih siapa yang akan membimbing tokoh utama.
Tiba-tiba muncul seorang gadis berambut hijau saat Leo. Setelah diperkenalkan oleh ketua, dia adalah peri tingkat tinggi yang terikat pada pohon dunia. Gadis Dori. Dari tubuh tokoh utama. Merasa ada aura peri yang lemah. Diperkirakan mereka telah menandatangani kontrak sebelumnya. Jadi, pria utama tidak bisa menggunakan sihir. Setelah serangkaian penyelidikan, Dori mencurigai bahwa tidur yang tersembunyi di dalam Leo mungkin saja adalah salah satu dari 6 peri manusia yang hilang dalam perang dewa dan iblis 1000 tahun yang lalu. Mendengar hal ini, para tetua langsung menganggap Leo sebagai orang suci. Perlakuan benar-benar meningkat. Tidak hanya diberikan villa besar sendiri, tetapi juga diatur agar para gadis merawat dengan dekat. Di hari-hari berikutnya, Li Ou mengikuti Doli belajar sihir suku peri. Waktu senggang dihabiskan jalan-jalan bersama para gadis, berendam di pemandian air panas. Hidup sehari-hari sangat menyenangkan. Setelah beberapa waktu, untuk merayakan kedatangan sang pria utama dan diva, para makhluk setengah manusia menyiapkan jamuan makan malam yang meriah untuk mereka. Banyak gadis bahkan dengan cepat memberikan diri mereka tanpa syarat. Memeluk pria utama erat-erat dan enggan melepaskan. Diva di samping sangat cemburu. Di sisi lain, Res, pelaku sebenarnya yang pernah merencanakan penculikan putri. Dia lagi-lagi membuat gerakan rahasia dengan anak buahnya. Lari ke sebuah gua terpencil dan mencuri sebuah telur naga. Res memberikan sebuah pil merah kepada anak buahnya. Katanya itu bisa digunakan untuk pelacakan. Dia juga menyuruh anak buahnya bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian kawanan naga, agar adik-adik membawa telur naga dan segera mundur. Jika menghadapi bahaya, segera lari ke suku setengah manusia terdekat. Tidak di hutan kecil. Dia menceritakan rencananya untuk pergi kepada Diva. Dia berharap Diva bisa tetap di sini. Tapi gadis itu sama sekali tidak setuju. Lalu berbalik dan lari. Loli merasakan keberadaan musuh. Lalu mengirim para gadis bawahannya untuk menyelidiki. Kebetulan bertemu dengan anak buah yang mencurigakan. Pihak lain tidak ingin menarik masalah. Kabi mengarah ke arah suku dan melarikan diri. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran udara yang sengit. Sementara itu di sisi Lace, memanfaatkan kesempatan saat para naga mengejar si sialan, dia kembali ke gua dan membawa pergi semua telur naga yang berharga. Setelah rencana selesai, Race langsung memecahkan pil itu. Adik kecil langsung muntah darah. Telur naga di tangannya juga jatuh, tepat mengenai di depan Diva. Pemimpin suku naga melihat telurnya pecah. Dia yang ketahuan mengira Diva sebagai sekutu, langsung menamparnya hingga terlempar, sedang berencana untuk menambah serangan atom. Untungnya Hong Mao datang tepat waktu. Dengan cepat menggunakan sihir angin untuk mengusir api dari bos naga. Sayangnya dia juga bukan tandingan suku naga. Hanya dalam satu pertarungan sudah kalah. Diva memutuskan untuk menarik bos naga keluar desa sendirian. Baru beberapa langkah keluar, bos naga sudah menghalangi jalannya, sedang bersiap menginjaknya hingga mati. Pemeran utama tiba tepat waktu. Prajurit raksasa mengejar dan menangkis serangan naga besar. Bahkan gadis kecil yang imut ini pun tidak luput. Langsung melakukan serangan kepala dengan pedang longkuan, membuat naga itu tak berdaya. Teman-teman di sekitar terkejut. Ternyata kamu sangat kuat. Naga besar itu masih ingin menggunakan serangan api. Ditembakkan begitu saja oleh pria utama dengan energi penuh. Sampai tercekik dan tak berani bersuara. Akhirnya dikalahkan total oleh serangan kuda terbang dari sayap iblis, yang benar-benar menjatuhkan naga besar. Naga-naga lain yang melihat pemimpin mereka kalah, langsung ketakutan dan melarikan diri. Setelah semuanya tenang, pria utama mengaku, aku juga berasal dari Jepang. Diva juga berjanji akan menjadi lebih kuat. Menunggu sang protagonis kembali di sini. Sebelum pergi, tiga tetua memberikan pedang terbaik di desa kepada sang protagonis, dan pakaian, serta sebuah alat penyimpanan ruang tingkat tinggi. Leo mengucapkan selamat tinggal pada kelompok harem ras demi human. Akhirnya tiba di kampung halaman, daerah Bayun. Tapi 2 bulan telah berlalu. Tokoh utama masih tidak dapat menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Suatu hari, Leo pergi ke sawah untuk menanyakan informasi. Kebetulan, kedua gadis itu adalah cucu kepala desa. Mereka dengan baik hati mengajak tokoh utama untuk berkunjung. Kepala desa adalah seorang nenek yang sangat bijaksana. Namun, ketika kepala desa mendengar nama ayah tokoh utama, yaitu Suan He, wajahnya berubah drastis. Cari alasan untuk menjauhkan dua gadis itu. Lalu mulai menanyakan kabar orang tuanya. Ternyata kepala desa adalah nenek si tokoh utama. Tidak hanya itu, orang tua Rio terpaksa meninggalkan desa karena alasan tertentu. Kepala desa sudah membangun makam untuk mereka sebelumnya. Bahkan secara pribadi membawa tokoh utama pria untuk bersembahyang. Sebelum pergi, kepala desa juga mengingatkan tokoh utama pria. Jangan mudah-mudah memberitahu orang lain tentang identitas asli kamu. Dengan begitu, tokoh utama pria sementara tinggal di desa ini. Keesokan paginya, kakak sepupu Luli karena lupa keberadaan alasan, langsung diberikan secara cepat.
Tokoh utama pria menggunakan sihir elf untuk menyiapkan sarapan. Fuli sangat terkejut. Kekuatan tokoh utama ternyata lebih kuat dari kepala desa. Tak lama kemudian, seorang gadis lain yang membawa kakaknya datang untuk makan bersama. Sejumlah orang memuji Leo tanpa henti. Sangat iri hati. Lalu memutuskan untuk pergi berburu bersama tokoh utama. Untuk membuktikan diri. Sayang sekali dia bertemu dengan tokoh utama yang tidak berguna. Tampak Leo melambaikan tangan kecilnya. Seekor ayam hutan berhasil ditangkap. Dia bahkan bisa melakukan aksi satu anak panah dua burung. Sedangkan untuk tembakan yang lambat itu, tidak ada hasil sama sekali. Sungguh memalukan, seperti kehilangan muka di rumah nenek. Setelah berburu, Leo seluruh tubuhnya penuh dengan tanah. Kecemasan akan kebersihannya muncul. Langsung membangun pemandian dengan pohon pir emas. Saat sang pria utama menikmati pemandian air panas, dua gadis tertarik pada bangunan aneh itu. Pria utama segera menjelaskan ini adalah tempat mandi. Liuli justru tertarik dengan aroma sabun di tubuhnya. Bahkan menarik saya untuk mencium bersama. Zhen yang lewat melihat adegan ini jadi semakin cemburu. Langsung bilang pria utama hanyalah pria manja yang bergantung pada wanita. Wah, kamu benar-benar tidak punya sedikit pun keterampilan AC. Setelah beberapa waktu, semua gadis di desa terpikat oleh wajah tampan sang tokoh utama. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Anak kepala desa dari desa sebelah datang meminjam karena kerusakan kereta. Namun, ia terpesona oleh kecantikan Liuli. Ia tidak hanya ingin mengintip mereka saat mandi. Dia bahkan mengaku sebagai tunangan Liuli. Sungguh ingin maju menghentikannya tapi malah dipukuli habis-habisan. Untung kepala desa datang tepat waktu. Dalam perjalanan pulang, anak kepala desa tidak suka melihat wajah tampan sang tokoh utama. Lalu berniat menendangnya agar dia jatuh. Tak disangka kedua kaki Liuli sekeras baja. Dengan satu tendangan putaran, dia sendiri duluan jatuh tersungkur. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, dia diam-diam memberikan sebuah batu merah kepada Liuli sebagai jimat pelindung. Sepanjang hari tidak ada kejadian aneh. Saat senja, sang pria utama sedang berlatih pedang. Liulu sangat penasaran mengapa pria utama terus berlatih bela diri. Ada penjelasan lain. Karena dia harus melindungi gadis yang disukainya. Meskipun orang itu sudah tidak mengingatnya. Bahkan sudah punya pacar. Di tengah malam, 3 manusia banteng menerobos kamar Liuli. Sedang berencana menggunakan pemberitahuan terlambat dari Leo. Sudah sampai di sana. Dengan beberapa pukulan, dia mengalahkan 2 anak buahnya. Melihat pemandangan di depan mata, pria utama tak bisa tidak teringat pada adegan ibunya dibunuh. Leo yang berubah menjadi gelap melakukan lemparan bahu. Melempar putra kepala desa keluar. Kemudian pukulan demi pukulan dengan keras menghantam wajahnya. Seandainya bukan karena warga yang segera menghentikan, orang berkepala banteng itu pasti sudah dipukuli sampai mati di tempat. Leo yang mulai tenang, menyadari hati nuraninya dikuasai oleh perasaan dendam. Hampir lupa tentang balas dendam. Ini membuat tokoh utama sangat menyesal. Keesokan harinya, tokoh utama membawa 2 gadis mengikuti pejabat menuju kerajaan Taraski untuk mengirim tahanan. Penemuan terbaru tokoh utama, di sini ternyata ada penjual ramen. Saya sangat berterima kasih atas segala yang Leo lakukan untuk mereka. Kemudian sengaja menciptakan kesempatan agar pembunuhan dan protagonis utama bertemu lebih sering. Dengan kecerdikannya, protagonis utama mengundang dia makan ramen. Keduanya melewati sebuah toko perhiasan. Di bawah rekomendasi kuat dari pemilik toko, kakak perempuan, protagonis utama memutuskan memberikan sebuah perhiasan kepada Shaye sebagai hadiah. Gadis yang sulit untuk menolak. Hanya bisa memilih satu yang bergaya Sakura. Tapi mendengar harganya, saya masih merasa tidak tenang. Dengarkan teknik menggoda yang hebat ini. Belum lama setelah mereka pergi, terdengar suara minta tolong. Ternyata ada seorang pria kekar menculik seorang gadis kecil yang imut. Sebagai tokoh utama, Leo segera mengaktifkan kemampuan pasifnya. Pahlawan menyelamatkan gadis. 1 lemparan menjatuhkan pria kekar. Dengan terampil menangkap gadis dalam pelukan. Kemudian pergi dengan gaya yang anggun. Dan apa yang terjadi selanjutnya semakin kebetulan. Gadis yang diselamatkan oleh pria utama adalah putri dari Menteri Sahi. Sahi dulunya adalah pengawal ibu pria utama. Ternyata ibu dari pemeran utama pria adalah putri kerajaan ini. 20 tahun lalu, Taraski berperang dengan negara tetangga. Ayah dari pemeran utama pria karena keberaniannya diberi gelar yang dihormati oleh raja. Juga dikirim untuk menjadi pelindung pribadi putri kerajaan. Keduanya segera jatuh cinta. Namun saat menandatangani perjanjian gencatan senjata, pangeran negara tetangga tertarik pada ibu pemeran utama pria. Tapi ternyata mengirim bawahannya untuk menculik. Untungnya, ayah sang tokoh utama berhasil mengusir musuh tepat waktu. Tak disangka, pangeran malah memfitnahnya, membunuh bawahannya sendiri. Demi keamanan negara, raja terpaksa mengusir mereka. Sejak saat itu, keberadaan mereka tidak diketahui. Keesokan harinya, sang tokoh utama dipimpin oleh Shah. Bertemu dengan kakek, bertemu dengan cucu. Raja sangat terharu. Segera menanyakan keadaan orang tua Liao Ou.
namun sangat disayangkan. Ayahnya sudah meninggal sejak lama. Ibunya dibunuh saat berusia 5 tahun. Pelakunya adalah seorang pria bernama Luxifors. Dia juga adalah rekan seperjuangan ayah sebelum meninggal. Suatu hari dia tiba-tiba menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Di depan mataku sendiri, dia membunuh ibu dengan tangannya sendiri. Leo yang selamat dengan susah payah. Sejak saat itu hidup di kawasan kumuh. Setelah itu, dia terus beruntung dan mendapat perlindungan dari istana. Yang paling mendesak sekarang adalah membalas dendam untuk orang tua. Raja yakin pria itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Mungkin ayah tokoh utama juga mati di tangannya. Untuk berjaga-jaga, Raja mengatur Shah untuk melatih tokoh utama secara intensif. Perlu diketahui, dia adalah kekuatan terkuat di negara ini. Pertandingan resmi dimulai. Tokoh utama menyerang lebih dulu. Berganti menjadi mesin putar dan langsung menyerang dengan satu tebasan. Untungnya Shah bereaksi cepat dan berhasil menghindar tepat waktu. Keduanya bertarung dengan saling menyerang dan bertahan. Namun tak lama kemudian, sebagai tokoh utama, Leo dengan cepat menekan lawannya. Shah terpaksa mengeluarkan jurus andalannya. Jurus pamungkas Olimpiade yang selalu memutuskan pertarungan. Namun sang protagonis juga bukan orang sembarangan. Setelah pertarungan ini, Raja juga mengakui kemampuan sang pria utama. Dan Leo diam-diam bersumpah dalam hati. Untuk mengalahkan musuhnya, dia akan menerima sisi jeleknya sendiri. Setibanya di rumah, Leo mengungkapkan identitas aslinya kepada Liuli. Tak disangka Liuli langsung berlutut memohon ampun. Hasrat bertahan hidup yang terkutuk ini tidak mempermasalahkan alasannya. Hanya berharap semuanya bisa seperti dulu saja. Setelah itu, tokoh utama mengatakan, dia paling lama hanya akan tinggal setahun lagi sebelum pergi. Tapi dia tetap akan sering kembali untuk melihat semua orang. Di hari-hari berikutnya, tokoh utama menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya untuk membantu desa mengembangkan pertanian secara besar-besaran. Di sisi lain, setelah Shaye mengetahui kabar bahwa sang pria utama akan pergi, dia sangat kecewa. Mulai berlatih sihir dan pedang dengan gila. Kemudian gadis itu membawa pria utama ke hutan kecil. Dengan suara keras mengungkapkan perasaannya padanya. Sayangnya hanya mendapat kartu teman dari pria utama. Kamu orang baik. Aku tidak pantas. Pria utama dengan hati dingin melepaskan tangan gadis itu. Tinggalkan dia sendiri di tempat, menangis terseduh-seduh. Pada hari perpisahan, Qiling Ye kembali menghentikan pria utama. Berbeda dari sebelumnya, gadis kali ini benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada pria utama. Kemarin, burung pasir yang bersembunyi di semak-semak memberinya penghiburan. Jika benar-benar menyukai seseorang, harus memberikan dukungan sepenuhnya. Setelah perpisahan yang penuh perasaan, tokoh utama kembali memulai perjalanan ke tempat jauh. Setelah mengetahui saudara kandung yang membunuh orang tuanya, tokoh utama kembali memulai perjalanan yang tak diketahui. Akhirnya kembali ke suku demi manusia yang sudah lama ditinggalkan. Begitu turun, tokoh utama langsung mendapat pelukan dari jalan kekaisaran. Oke Li Nanshan. Kali ini kembali bukan hanya untuk menjenguk diva. Pria utama juga mencari para tetua. Berharap bisa membantu mengembangkan gudang waktu ruang yang dapat menampung rumah super besar. Sudah lebih dari 2 tahun tidak bertemu. Keahlian pria utama dalam merayu semakin mahir. Hanya dengan beberapa kalimat. Kata-kata itu membuat para gadis merasa malu. Keesokan paginya, tokoh utama menyadari bahwa di sampingnya terbaring seorang gadis berambut pink. Yang lebih buruk, momen ini juga dilihat oleh haremnya. Mereka langsung memutuskan untuk mengadili pasangan ini. Tokoh utama juga sangat bingung. Padahal, jelas-jelas itu adalah alasan gadis itu mendekatinya. Segera menanyakan identitas gadis itu. Rambut merah muda dengan malas menyebutnya hantu mati. Dia adalah Kiria yang ada di dalam tubuhmu. Sedangkan hal-hal lain kamu sama sekali tidak tahu. Bahkan lupa nama sendiri. Dia berencana membawamu mencari Dolly. Mungkin dari dia kamu bisa mendapatkan petunjuk tentang gadis itu. Angin berhembus. Pria utama terkejut menemukan gadis ini sangat mirip dengan gadis yang dia sukai di kehidupan sebelumnya. Wajah mereka benar-benar sama persis. Maka pria utama menamai gadis itu Aisyah. Namun bukan hanya 3 tetua besar. Bahkan Dolly pun tidak punya cara apapun. Lalu bertanya kepada yang bersangkutan. Bidang sihir apa yang dikuasainya? Jawaban yang didapat ternyata semuanya. Aisyah menguasai semua jenis sihir kelincahan. Semua orang memutuskan agar sang protagonis bertanding dengannya. Untuk memastikan kekuatan sebenarnya Aisyah. Setelah hinaan dimulai, gadis itu dengan kecepatan sangat cepat menyerbu Leo. Yang berhasil dihindari sang protagonis dengan kilatan. Aisyah berbalik dan menendang balik. Sekali lagi diblok oleh Leo dengan lengannya. Kemudian keduanya bertarung menggunakan teknik tubuh. Sang pria utama terkejut menemukan Aisyah bisa meniru semua jurusnya. Tak peduli serangan sihir sekuat apapun. Semua dengan mudah dia blok. Hampir seperti bertarung dengan aslinya. Sang pria utama memutuskan mengubah strategi dengan menggunakan serangan sihir. Namun Aisyah bisa berubah menjadi roh. Menetralkan semua kerusakan.
Dalam sekejap energi kuat berkeliaran liar di medan. Saat keduanya bersiap melepaskan jurus penyelamatan, gadis kecil buru-buru maju menghentikan, "Wahai teman, aku tidak menyuruh kalian bertengkar untuk merusak rumah. Semua orang sudah mengakui kemampuan Aisyah. Tapi pemahamannya tentang dunia belum lengkap. Dalam beberapa hari ke depan, Leo mengajarinya pengetahuan hidup, sambil menikmati dunia berdua yang hanya mereka miliki." Tak lama kemudian rumah selesai dibangun. Pria utama memutuskan untuk pergi 2 hari kemudian. Para gadis sangat enggan melepasnya. Hanya emosi Diva yang agak tidak biasa. Setelah diingatkan oleh para gadis, Leo baru menyadari bahwa selama ini dia tidak benar-benar memperhatikan Diva. Malam itu, saat sang tokoh utama berendam di bak mandi, Diva tiba-tiba masuk dan ingin membantunya menggosok punggung. Karena tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Dalam obrolan mereka, sang tokoh utama juga mengetahui bahwa Diva adalah gadis kecil di dalam bus itu. Setelah salju, sang protagonis berjanji akan kembali dalam waktu dekat. Sebelum pergi, para tetua memberikan kepada Leo sebuah kristal teleportasi satu arah. Kristal ini bisa langsung mengantarkannya ke suku demi manusia. Setelah mengetahui sang protagonis diburu oleh kerajaan, para tetua yang penasaran juga memberinya anting untuk menyamar. Di sisi lain, Celia yang masih berada di kerajaan tampak bingung. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku suaminya. Orang ini adalah wakil pemimpin yang pernah memukuli tokoh utama. Ia menggunakan status bangsawan, memaksa Celia untuk menikah dengannya. Karena tekanan dari kekuasaan bangsawan, Celia tidak bisa melawan. Hatinya hanya bisa berharap agar tokoh utama kembali. Sementara itu, tokoh utama kembali ke kerajaan, sedang berbelanja di jalan bersama Aisyah. Secara kebetulan mendengar bahwa baru-baru ini ada bangsawan besar yang akan menikah. Tokoh utama tidak menghiraukannya. Namun saat malam tiba, tokoh utama menyusup ke akademi. Mengingat janji yang dibuat dengan guru sebelumnya, Leo tersenyum dan membuka pintu. Tapi menemukan tempat ini sudah kosong. Tidak menyerah, dia berlari ke guru-guru lain untuk bertanya. Akhirnya dia mengetahui, guru tercintanya akan segera menikah dengan wakil ketua yang tidak berguna. Apa? Istrinya menikah. Pengantinnya bukan aku. Beberapa waktu lalu, kerajaan mengalami kekalahan tragis dalam perang melawan negara tetangga. Dalam perundingan dengan keluarga Zars, kedua negara dengan terpaksa setuju untuk menandatangani perjanjian damai. Ini juga menyebabkan kekuatan Zars semakin berkembang. Kemudian, keluarga Zars mengatur pernikahan dengan keluarga Laolong. Malang sekali Celia menjadi korban pernikahan politik. Tokoh utama mengirim Aishir untuk menyelidiki informasi. Sementara itu, Celia sedang makan malam bersama ayahnya dan Zars, menghadapi berbagai hinaan dari Zars. Bahkan ayah Celia pun tidak berani banyak bicara. Setelah acara tahunan selesai, Celia yang kecewa kembali ke kamarnya. Dia tidak ingin keluarganya terlibat. Sedang ragu apakah akan membakar surat bukti pemanfaatan itu. Tiba-tiba tokoh utama pria muncul di belakangnya. Celia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Segera memeluk pria utama itu. Sudah lama tidak bertemu. Guru tetap kecil seperti dulu. Setelah berinteraksi manis, pria utama bertanya tentang pernikahan guru dengan Charles. Celia tidak ingin membebani pria utama. Hanya kata-kata bahwa mereka berdua benar-benar tulus. Maaf bodoh. Kamu lagi bikin kekacauan di perjalanan ke barat dengan duri besi. Menghadapi serangkaian pertanyaan, tokoh utama terdiam. Lalu Celia berbohong bahwa pelayan akan datang memeriksa kamar. Mengusir tokoh utama. Pahlawan pria setelah pergi, mengetahui bahwa guru tidak benar-benar ingin menikah, memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di baliknya sendiri. Pada hari pernikahan, dalang di balik layar, Reis mengundang perayaan. Dia yang tajam merasakan aroma ayam berkokok, namun tidak memberitahu Zars. Di sisi lain, Celia sudah mengenakan gaun pengantin, menatap pengantin wanita yang cantik. Charles tak bisa menahan diri dan tersenyum lebar. Satu tangan pun langsung menyentuhnya. Bahkan dengan tidak malu, memperkenalkan dirinya sebagai Raja Selir. Kamu ini bajingan, berapa banyak istri yang kamu punya? Setelah Charles pergi, Istana Selir mulai menghina guru secara gila-gilaan. Untungnya, putri datang untuk membela. Christine merasa sangat bersalah karena ketidakmampuannya sendiri, yang menyebabkan gurunya tidak bisa mengejar kebahagiaannya. Pernikahan resmi dimulai. Charles terus melakukan kesalahan. Tidak hanya memegang tangan kecil Celia, dia juga berencana mencium gurunya sebentar lagi. Tapi dia belum tahu, mengenali bahwa ajalnya sudah dekat. Pada saat ini, tokoh utama sedang bersembunyi di kerumunan. Enam muncul dengan gemilang, menendang tentara yang menghalangi jalan. Banyak pengawal tidak mampu menghentikannya. Tentara baru saja mengeluarkan tombaknya, namun langsung terpental oleh si tokoh utama yang mengusir sihir. Pasukan penyihir mulai menembakkan serangan baru. Semua dengan mudah dihindari oleh tokoh utama. Kemudian melompat melewati pasukan utama.
Zars masih membanggakan betapa kuatnya pasukan elit. Detik berikutnya tokoh utama sudah berdiri di depannya. Dengan satu pukulan membuatnya berlutut di tanah. Kemudian menjepit Bei Shou di leher guru. Berpura-pura menjadi musuh Zars. Membantu keluarga guru menghilangkan kecurigaan. Tokoh utama bertanya pelan kepada Celia. Apakah dia mau pergi bersamanya? Dia tidak ingin guru menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan. Dengan bimbingan 6, dia mulai berlari. Mendengar kata-kata ini, tokoh utama segera mengangkatnya dan berlari. Sebelum pergi, guru bahkan menunjukkan akting yang luar biasa. Tuan Charles, tolong selamatkan saya. Dan babi memang tertipu. Satu gelombang perintah sembarangan. Langsung membuat tokoh utama mengatur pasukan besar untuk melarikan diri. Penonton yang menyaksikan mengenali identitas tokoh utama. Melempar satu teknik pijat. Dan dengan tangan terangkat menghalanginya. Ledakan hebat menyapu seluruh area. Asap menghilang. Tokoh utama sudah membawa istrinya pergi tanpa jejak. Zars yang marah dan malu. Mengirimkan pemimpin prajurit untuk mengejar. Namun mereka sama sekali tidak panik. Dengan santai membawa anak buahnya untuk mengejar. Menghadapi pasukan penyelamat yang terus mengejar. Tokoh utama bersembunyi di gang kecil. Memeluk istrinya. Guru menyerahkan kepada Aisyah yang telah menunggu lama. Sementara dia sendiri berlari keluar untuk menjadi umpan. Saat melihat pengantin wanita menghilang, pasukan segera memanggil pasukan darat untuk menyelidiki. Mereka melancarkan serangan sihir kepada tokoh utama. Dengan serangan yang melesat, tokoh utama berhasil melarikan diri ke tanah. Menghadapi kepungan banyak tentara. Tokoh utama yang tidak ingin membunuh berjuang dengan sangat sulit. Saat kebuntuan, komandan pasukan datang. Dia ingin berhadapan dengan Liu dalam pertarungan pria. Yang bodoh. Tapi suasananya. Kalian benar-benar tidak sedang syuting Dota Shenyu kan? Karena kekuatan mereka seimbang. Dua orang saling bertukar pukulan. Melihat tokoh utama yang ternyata diserang dengan pedang. Prajurit yang merasa diremehkan langsung mengeluarkan jurus andalannya. Rasakan seranganku. Ika Libang. Aura pedang berwarna biru dan merah langsung menerjang. Udara pun terus bergetar hebat. Namun saat asap menghilang, tokoh utama sudah lama menghilang tanpa jejak. Akhirnya, Celia memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya. Memutuskan untuk menemani tokoh utama menikmati hidup. Ini pasti adalah pria yang paling pandai memiliki harem dalam sejarah. Baru saja membawa pulang guru Loli. Gaun pengantin belum dilepas. Dia sudah membawa pulang cinta pertamanya dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan melihat. Belum lagi membahas harem yang tidak ada di rumah. Tapi sekarang tinggal di bawah atap yang sama dengan tokoh utama. Sudah punya 3 istri. Hari ini kita akan bersama Ami. Menonton Fantasi Elf musim kedua. Untuk melihat ceritanya. Garis waktu sekarang tepat setelah sang pria utama menculik pengantin. Dan melarikan diri bersama Celia. Namun di tengah jalan. Elf kontraknya, Asia. Tiba-tiba merasakan reaksi energi yang tidak biasa. Benar, seseorang telah dipanggil ke dunia ini. Pada saat yang sama. Di bumi sana. Teman masa kecil yang pernah berjanji menikah dengan tokoh utama. Miharu, teman masa kecil. Dia dan teman-temannya dipanggil ke dunia lain. Tapi sayangnya, dia dan kakak adik Yajia turun di luar ruangan. Langsung diculik oleh para penculik yang berkeliaran. Saat Leo mengikuti jejaknya datang, hanya menemukan ponsel Michun di tanah. Dia pun terpaksa terus mencari di sekitar. Lalu menemukan markas para penculik. Leo bertanya, apakah kamu pernah melihat pemilik ponsel ini? Para penculik mengatakan tidak pernah melihatnya. Leo melihat mereka berjumlah banyak dan kuat. Dia juga tidak ingin langsung bertabrakan dengan mereka. Tapi tepat saat dia berbalik hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari dalam mobil. Yang berbicara masih dalam bahasa Jepang. Ya ampun. Ya. Sakit? Leo tidak ingin bertarung, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Lagi pula, jika para penculik sudah tidak sopan, maka dia tidak perlu lagi lembek. Semua yang ada di sini, satu demi satu. Semua ditangani oleh Leo. Pemimpin penculik melihat orangnya tinggal sedikit. Dia pun langsung ciut. Kakak, kamu mengumpulkan kekuatan, bukankah itu untuk mendapatkan orang? Aku sudah mencoba, kan? Kakak dan adik Yaki duluan dibebaskan. Menurut mereka, masih ada satu orang yang belum dilepaskan. Segera cari kunci dan rencanakan untuk membuka pintu. Tapi Leo lebih dulu bertindak. Langsung pakai sihir untuk membuka kunci. Saat dia melihat sosok Mei Chun, tiba-tiba dia jadi tidak tenang. Mengapa cinta pertama di kehidupan sebelumnya ada di sini? Tapi sekarang bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Jadi Leo memutuskan untuk membawa mereka pergi dulu. Di perjalanan dia memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Haruto. Tak disangka Miharu dan Aki mendengar itu. Mereka berdua tampak terkejut. Karena salah satunya adalah teman masa kecilnya di kehidupan sebelumnya. Dan yang satu lagi adalah adik kandungnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kemudian ibu menikah lagi. Yaji sekarang sudah mengganti nama keluarga.
Sedangkan adik laki-laki, Yaren, lahir setelah ibu menikah lagi. Adik seibu, berbeda ayah. Perasaan Leo agak rumit. Tapi dia juga tidak memberitahu mereka tentang identitasnya di kehidupan sebelumnya. Kemudian keempat orang itu pergi ke kabin batu. Mengingat masalah ketidakpahaman bahasa di antara mereka, Aisyah dan Meichun serta orang lain menjalin perjanjian singkat. Dengan begitu, dia bisa melakukan penerjemahan secara simultan. Sambil para gadis mandi dan bersiap-siap, mereka mengundang mereka duduk dan makan bersama. Dan berdasarkan informasi yang sudah diketahui saat ini, mereka menduga bahwa perjalanan waktu mereka mungkin terkait dengan legenda 6 Dewa Suci. Setelah 1000 tahun perang antara dewa dan iblis, ketika cahaya suci 6 warna bersinar, sinar cahaya menjulang ke awan. Para pahlawan yang mengenakan perlengkapan dewa yang gagah akan kembali ke sini, menggantikan para pengurus dewa 6 pilar. Tapi Leo tidak menganggap Miharu dan dua lainnya sebagai pahlawan. Lagi pula, mana ada pahlawan yang baru saja menyeberang, langsung diculik oleh para pedagang manusia. Saat itu Miharu berkata selain mereka. Selain itu, Senpai Sayu dan Guijiu juga menghilang. Apakah mereka juga telah melintasi ke sini? Leo juga tidak yakin. Tapi dia bilang akan coba cari tahu. Keesokan harinya, dia membawa Celia dan Miharu. Setelah menyusup ke kota dengan menyamar, Leo mengatur gadis-gadis itu pergi berbelanja besar di asosiasi Roka. Sementara dia sendiri pergi di jalan, mencari informasi tentang pembunuhan Yu dan Guijiu. Tapi semua usaha sia-sia. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa kembali ke pertemuan dengan para gadis. Meskipun kejadian ini cukup memalukan, tapi Meichun tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan dia memilihkan sebuah pakaian untuknya. Ini membuat Celia sangat cemburu. Lalu mendengar penjual bilang kalau beli 2 mendapat diskon, dia langsung berkata akan memilihkan satu lagi untuk Liu sesuai seleranya sendiri. Di sisi lain, seorang pria bernama Sakata Hongming juga dipanggil ke dunia ini. Berbeda dengan Miharu dan yang lainnya, pria ini adalah seorang penggemar berat novel online. Sekali melihat dirinya dikelilingi oleh putri dan duk yang sangat hormat dan menghormati, dengan sebilah katana di tangannya. Seketika dia mengerti skenarionya. Dia tidak hanya tidak panik, tetapi juga berbalik menjadi pemimpin, menunjukkan sikap seolah-olah dia adalah pahlawan terbesar. Mulai menawar dengan para pejabat tinggi kerajaan. Di sana semua menunggu orang selesai berbelanja pulang ke rumah. Yaji dan Yahito mendapatkan pakaian baru. Mereka sangat senang mencoba pakaian itu. Kemudian mereka bersama Miura dan Haru berbicara bahwa mereka tidak mendapatkan informasi tentang hiu dan sake berharga. Tapi jika dia tidak salah tebak, di antara kedua orang ini ada seorang pahlawan. Dan ketiga orang Miura terlibat karena panggilan. Baru saja datang ke dunia ini. Prioritas utama adalah membuat ketiganya belajar bahasa dan pengetahuan umum dunia ini. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, juga berencana untuk bertanya pada teman-teman di desa peri. Keesokan harinya, Rio baru saja kembali ke desa Jinling. Langsung dipeluk erat oleh Letifa. Sarah dan para selir lainnya juga berlari menyambut. Dengan pemandangan seperti ini, tidak berlebihan disebut Raja Harem. Namun Cleo tidak sempat untuk mesra-mesraan. Aku. Dia dengan wajah serius menemui para tetua desa, menceritakan kepada mereka tentang pemanggilan pahlawan oleh waktu suci. Para tetua desa peri sangat ahli dalam sihir ruang. Namun sihir seperti ini yang menarik orang dari dunia lain. Mereka masih pertama kali mendengarnya. Alasannya berharap sebelum menemukan cara kembali ke bumi, menempatkan Meichun dan yang lain di desa peri. Selain itu ada Surya yang dia rebut saat pernikahan. Para tetua langsung tertawa. Tidak kusangka kau anak muda cukup berperasaan. Lalu mereka setuju sambil tersenyum. Namun Letifa agak tidak senang. Hal-hal di kehidupan sebelumnya, menurutnya, itu adalah rahasia kecil antara dirinya dan Liu. Sekarang ada 3 orang kampung yang datang lagi. Selalu merasa seolah Leo akan direbut. Tapi Leo justru memberitahunya. Siapapun itu, tidak bisa menggantikan Letifa. Dalam pandangannya, Leo memberitahu Letifa. Di antara 3 orang yang dilindunginya, Meichun adalah cinta pertamanya. Yaji adalah adiknya. Namun Liu tidak ingin Letifa mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Menurutnya, meskipun memiliki ingatan, dia juga individu yang berbeda dengan Haruto. Ditambah lagi Misaki dan Aki yang baru datang. Mereka sebenarnya sudah bingung di dalam hati. Menjelaskan identitasnya kepada mereka mungkin hanya akan menambah beban pikiran. Jadi Leo berencana untuk merahasiakannya sementara waktu. Saat Leo sibuk mengatur tempat tinggal untuk semua orang, toko camilan yang dia tinggalkan malah mengalami masalah. Miharu dan Aki bertengkar karena masalah Haruto. Terjadi perselisihan. Aki merasa Miharu tidak seharusnya menyamakan Leo dengan Haruto itu. Orang ini sama saja meremehkan keberadaan Shidoku Leo. Miharu sangat tersinggung. Aki juga menyesal karena ucapannya tepat. Lari keluar rumah untuk menenangkan diri. Namun pada saat itu,
Beberapa makhluk menakutkan muncul di luar rumah. Tampak seperti mayat kering. Tanpa bicara, mereka langsung menyerang kedua orang itu. Musuh banyak dan kuat. Aisyah tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa sepenuhnya menjaga Mei Chun dan yang lainnya. Tapi untungnya Celia mendengar suara dan berlari keluar. Melindungi keduanya untuknya. Dalam situasi genting, Leo juga segera kembali. Dia langsung memperhatikan mayat kering pemimpin yang paling kuat. Setelah menyerahkan prajurit kecil kepada Aisyah, dia langsung menyerang mayat kering pemimpin itu. Setelah mencoba-coba, kembali menemukan bahwa monster ini sangat cepat. Tetapi gerakannya monoton dan langsung. Sangat mudah untuk dilumpuhkan hanya saja. Leo terkejut. Karena saat itu sepertinya pegawai itu berkata, "Bunuh aku saja." Di sisi lain, para pegawai sedang mengumpulkan daftar. Orang yang datang diantar ke hadapan seorang pria misterius. Dia tersenyum sambil mengeluarkan sebuah batu permata merah. Katanya akan mengubah orang-orang itu di tempat. Keesokan harinya, Leo membawa semua orang ke desa peri. Latifa dan yang lain sudah menunggu di pintu sejak pagi. Saat melihat Leo, mereka langsung mengerumuninya. Celia tersenyum dan menyapa Latifa. "Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu adik perempuan Leo, kan? Meskipun ini agak tiba-tiba. Bolehkah aku menyentuh ekormu?" Rasanya yang berbulu itu membuat Celia merasa seperti di surga. Saat itu, makhluk setengah manusia tiba-tiba sadar. "Kamu tadi berbicara dalam bahasa Jepang, kan?" Latifa mengaku sambil tersenyum. Dan menyatakan bahwa dia juga orang Jepang di kehidupan sebelumnya. Jadi, dalam waktu dekat, dia akan membantu ketiga orang itu belajar bahasa dunia lain. Malamnya, para peri mengadakan pesta sambutan yang meriah. Latifa juga khusus menyiapkan sushi kulit tahu untuk Mei Chun dan yang lainnya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Latifa dan yang lain mengaturkan untuk Mei Chun dan yang lain. Pemandian air panas terbuka lengkap. Fokus utamanya adalah keramahan yang hangat. Semua tamu harus merasa seperti di rumah sendiri. Keesokan paginya, Celia pergi mencari Leo dan menemukan dia sedang berlatih pedang. Namun ekspresinya tampak sedikit lelah. Dia tak bisa tidak merasa khawatir. Sejak Leo membawanya keluar, dia tidak pernah beristirahat. Akhir-akhir ini, dia terus sibuk mengurus kepulangan Miharu dan yang lain. Ini membuat Surya merasa agak bersalah. Bagaimanapun, Leo masih punya tujuan membalas dendam untuk ibunya. Nanyo Demonika Shinchio tas kata Gatandis. Sayang. Sunni Okais Kotam Sodas. Tak heran kalau kamu bisa punya selir. Fokus utamanya adalah urusan satu istri dulu. Harus coba dulu ya. Setelah berkomunikasi dan merasa dekat dengan Celia, Leo mengatakan, selanjutnya, dia akan membantu mengirimkan surat itu kepada orang tuanya. Lalu dia pergi ke Rodania untuk menyelidiki tentang sang pahlawan. Kemudian Leo membawa Aisyah dan Celia untuk berpamitan dengan semua orang. Setelah terbang tanpa henti selama 3 hari 3 malam, mereka diam-diam kembali ke kampung halaman Celia dan masuk ke ruang baca melalui lorong rahasia. Ayah menyadari lorong rahasia terbuka dan menyadari mungkin putrinya telah kembali. Langsung berlari ke ruang belajar. Tapi akhirnya hanya menemukan sebuah surat yang tertinggal di meja. Choshine Baiwa. Kakashita merah kacang merah. Dorcha atau lorong Tyson atau geng kita, ambil apa yang aku katakan. Ayah menghilang ke arah kamera, tapi tetap tidak melihat sosok Surya. Dia tidak bisa menahan penyesalan di dalam hati. Namun mereka diam-diam berdoa agar putrinya selamat di perjalanan. Mereka yakin suatu hari nanti akan bertemu kembali. Sementara itu, Kerajaan Karyak berencana mengadakan pesta bersama Kerajaan Beltom untuk menyambut sang pahlawan yang baru datang. Maka rombongan pun berangkat ke Kerajaan Karyak. Tak disangka, begitu sampai di sana, mereka melihat seekor naga terbang melintasi langit. Makhluk ini sangat berbahaya. Situasi terburuk harus mempertimbangkan untuk meninggalkan kota. Versi pahlawan yang dipanggil oleh Flora mengamuk. Kehidupan rakyat tidak dihiraukannya. Tapi wanita yang dia perhatikan, Putri Duk, Lisero, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Jadi dia harus mengawal Lisero kembali ke Armando. Ini membuat pahlawan dari negara lain harus mengawal. Lisero mewakili jika terjadi sesuatu. Dia tidak mampu bertanggung jawab. Tapi Hong Mingguzi melihat semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa setuju saja. Keesokan harinya, rombongan berangkat dengan penuh semangat. Kereta mulai memasuki hutan untuk bertarung. Ratusan makhluk sihir berkumpul dari segala arah, menghimpit konva kendaraan. Kesatria segera mengangkat perisai membentuk formasi pertahanan. Pelayan pribadi Lisairo, Alia, melihat situasi ini.
Langsung mengajak rekan-rekannya untuk mengambil senjata dan melawan. Harus diakui, para pelayan wanita ini, walaupun terlihat semakin cantik satu persatu, tapi saat membunuh makhluk itu, dia sama sekali tidak lembek. Setelah tidur, keberanian Hongming ini hilang. Nona bangsawan di sampingnya bahkan tidak sampai menjerit ketakutan. Dia malah kaget dan panik. Pada saat itu, tampaknya ada sesuatu yang jatuh dari atas kereta. Sekali lagi, Hongming tidak bisa tetap tenang. Pertarungan di luar sana sudah berlangsung lama tapi belum ada hasil. Baiklah, saya akan keluar dan melihatnya. Begitu melihatnya, saya terkejut. Dalam perkiraannya, dia pasti akan menjadi pahlawan dengan skenario yang luar biasa. Namun kenyataannya adalah Dumeo neraka. Yang keluar pasti akan mati. Melihat situasi, Hongming tidak bisa berbuat apa-apa. Lisairo pun tidak menunggu lagi. Setelah menyerahkan Flora kepada Raina untuk dilindungi, dia pergi ke belakang untuk merawat yang terluka. Namun, yang tidak dia ketahui adalah, tindakan ini justru sesuai dengan rencana si penjahat di balik layar. Dia melakukan serangan tipu, dan berhasil mengambil Alia yang menjaga Riserio. Kemudian memanggil Minotaur untuk menyerang bagian belakang. Makhluk ini muncul pada masa perang antara dewa dan iblis. Monster legendaris yang merajalela. Orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Hongming yang tamak duduk di tanah. Jangan bilang tentang melindungi gadis. Kemungkinan besar gadis itu yang harus melindunginya. Alia ingin datang membantu tetapi tidak punya cukup tenaga. Melihat serangan Minotaur yang akan jatuh. Leo yang muncul benar-benar keren sekali. Raksasa kepala sapi yang sulit ditandingi oleh banyak orang. Dengan mudahnya dia dibunuh dalam sekejap. Blora memandang sosoknya. Mengingat masa kecilnya, Leo menyelamatkannya seperti ini. Sekejap hati ini penuh dengan perasaan. Namun dia tidak mengenali Leo yang telah berubah wajah. Hanya merasa dia agak familiar. Kemudian Leo menunjuk ke gerobak rusak di dalam hutan. Menyatakan bahwa dia bisa membantu memperbaikinya. Para pelayan membantu menyiapkan minuman di samping. Lagu yang baru saja direkam Leo sudah cukup mengagumkan. Bahkan ada pelayan yang diam-diam menyukai Leo. Langsung mendekat dengan alasan mengantarkan teh untuk mengobrol. Tak lama kemudian Leo sudah memperbaiki gerobak itu. Dan terlihat seperti baru. Untuk membalas budi atas nyawanya yang diselamatkan, Lisero dengan hangat mengundang Leo untuk bergabung dengan mereka. Di sisi lain, di desa Jinling, seseorang sedang giat belajar bahasa dan sihir peri. Meskipun semuanya masih pemula. Namun kemajuan Mei Chun dalam sihir peri jelas jauh lebih besar dibandingkan Yaji. Ini membuat Yaji merasa sangat frustrasi. Jika terus lemah seperti ini, bagaimana dia bisa membantu kakaknya? Tentu saja kakak yang dimaksud Yaji bukan Haruto. Menurutnya, saat orang tua mereka bercerai, kakak yang pergi bersama ayah adalah orang yang mengkhianatinya. Jadi dia hanya menganggap kakek Kishu sebagai kakaknya. Namun, di bawah bimbingan Kaisar, dia perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Tidak lagi terburu-buru untuk menjadi kuat. Sementara itu, seseorang yang sebelumnya memanggil pasukan monster dan membawa rombongan Lisairo telah tiba di kekaisaran di bawah Prolo. Dia berharap petualang Lucius bisa membantu diri sendiri sedikit, yaitu menculik putri kedua kerajaan Beltom. Flora, yang patut disebutkan, adalah Lucius ini, adalah orang yang membunuh Ibu Liu. Beberapa hari kemudian, konvoi yang dipimpin Lisero kembali ke Armando. Sebagai ungkapan terima kasih, dia menempatkan Leo di penginapan di bawah naungan asosiasi Roka. Kemudian Lisaro membawanya kembali ke kediaman dan berdiskusi dengan Duke tentang Leo. Perilaku dan tingkah lakunya tidak terlihat seperti orang biasa. Jadi Lisaro menduga, mungkin dia adalah bangsawan yang jatuh dari status. Selain itu, Leo memegang pedang sihir. Kekuatan bahkan bisa membunuh 3 iblis kepala banteng dalam sekejap. Dibandingkan dengan pahlawan yang dipanggil Hongming, yang hanya memiliki kekuatan berkat perlengkapan ilahi. Namun kurang pengalaman bertempur. Jika keduanya bertarung, pasti Leo yang menang. Maka keduanya mulai berusaha saling merekrut. Tapi siapa sangka, di saat seperti ini masih ada pihak yang menghambat. Malam itu Leo membawa Sela. Leo dan Sela makan di ruang pribadi restoran. Tiba-tiba 2 bangsawan masuk dengan paksa dan berteriak agar Leo mengosongkan ruangan. Dengan prinsip lebih baik menghindari masalah, Leo pun segera berdiri dan bersiap pergi. Ternyata kedua anak orang kaya ini juga tertarik pada Celia yang cantik dan Aisin. Adik Miss Aisin, kita janjian. Maksudku, belum pernah melihat orang yang begitu nekat. Rio berbicara dengan sopan padanya. Namun orang ini tidak mengerti. Tapi dia sedikit mengerti tentang bela diri. Meskipun itu adalah pembelaan yang sah. Tapi kedua orang yang dipukul ini setidaknya adalah bangsawan. Rio tidak punya cara lain. Hanya bisa meminta stafnya
untuk melaporkan kejadian ini kepada majikan, Li Sairo. Ketika dia dan Duk menerima kabar itu, mereka merasa dunia runtuh. Mereka masih merencanakan untuk menjalin hubungan baik dengan Rio. Hasilnya, kedua orang ini membuat semua orang marah. Duk sangat marah, anaknya adalah orang bodoh. Kekuatan tidak ada, sudah cukup. Tidak bisa lebih jujur sedikit. Setiap hari di luar menjadi sumber masalah. Dalam kemarahan, Duk berkata akan mencabut hak warisnya. Saat mendengar itu, Yal juga merasa takut. Dia berharap ayahnya memberinya kesempatan lagi. Jadi, Duk mengatur agar dia bergabung dengan tim Li Sairo untuk menyelidiki hutan di sebelah barat Armando. Jika mendapatkan hasil yang berguna, maka dia akan membela namanya. Sebaliknya, dia akan dikirim pulang untuk merenung. Yar dengan enggan setuju. Keesokan harinya, Li Sairo datang untuk meminta maaf. Kemudian mengundang Leo untuk berkunjung ke rumahnya. Duk dengan sengaja memaksa anaknya untuk meminta maaf kepadanya. Entah dengan suka hati atau tidak. Yang jelas, muka yang sudah sangat malu. Kemudian Lisamo juga mengundang Leo untuk minum teh sore bersama semua orang. Membicarakan tentang jamuan sosial yang dihadiri oleh para pahlawan. Leo akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkannya. Pahlawan yang dipanggil oleh kerajaan Kaliak adalah Shayu yang dicari oleh Mei Chun. Leo merasa senang di dalam hati. Setelah sekian lama, akhirnya ada kabar baik. Sementara itu, di sisi lain, tim yang menyelidiki hutan bertemu dengan Lucius. Yar masih ingin mengajukan orang mencurigakan ini untuk mendapatkan prestasi. Ternyata mereka sekelompok orang itu bukan tandingan. Hanya bisa melarikan diri dengan panik. Tapi Lucius tidak punya niat untuk membiarkan mangsanya lolos. Ia langsung menghadang Yara di tengah jalan. Mereka mengubah para kesatria menjadi mayat hidup, yang menyerang Mei Chun dan yang lainnya. Makhluk-makhluk ini tidak memiliki akal. Hanya tahu untuk bertarung mati-matian. Jadi Lucius memiliki ide yang bagus, yaitu mengubah Yal menjadi makhluk mati yang sepenuhnya sadar. Kau dan aku menunggu dengan sabar. Aku minum Coca-Cola. Yal telah menjadi makhluk mati sepenuhnya, karena dia mempertahankan sebagian kesadarannya. Dia tidak sepenuhnya patuh kepada orang misterius. Selain itu, sifatnya menjadi lebih kejam. Di sisi lain, Duk dan Lisero menemukan bahwa pasukan penjelajah belum kembali. Juga menyadari, hutan di sebelah barat mungkin ada masalah. Lisero berkata, akan mengirim Arya dan pasukan elit untuk memeriksa situasinya. Tapi mereka tidak berencana mengandalkan petualang, karena mereka khawatir akan terjadi masalah di kota. Akan terlambat untuk mengirim bantuan. Tapi siapa yang tahu keesokan paginya. Bel alarm di gerbang barat tiba-tiba berbunyi. Ternyata pasukan monster datang. Leo terbang ke udara untuk mengamati situasi. Pasukan bantuan di barat yang diserang oleh makhluk terbang sangat banyak. Guru tidak membutuhkan bantuannya. Tapi di timur juga muncul pasukan monster. Mengingat pertahanan di sana lemah, Leo pun memutuskan untuk pergi membantu ke sana lebih dulu. Saat itu, sang pelayan, Chloe sedang bersama para ksatria menahan serangan monster. Garis pertahanan hampir runtuh. Selanjutnya adalah pertunjukan pribadi Leo. Orang lain menebas satu persatu. Tapi dia membunuh satu tebasan untuk banyak musuh. Andalannya memang serangan kelompok. Tunggu serangan. Saat Risairo membawa Mai tempur untuk membantu, monster di gerbang kota sudah hampir habis. Tapi dengan bala bantuan, Leo pun jadi tenang. Kebetulan Celia juga butuh perlindungan di sana. Lalu dia mengajukan permisi. Tapi sebelum pergi, dia membantu para pelayan perempuan mengalahkan pemimpin iblis kepala banteng itu. Setelah itu Leo pergi mencari Celia. Keduanya bertemu. Lalu atas pengaturan ksatria, mereka pergi mengungsi. Namun yang tidak mereka duga, pasukan monster sebenarnya adalah pengaturan orang misterius. Tujuan sinar matahari adalah untuk menarik pasukan di dalam istana Lingzu, agar mereka bisa menyusup. Jadi setelah sebagian besar pasukan terkonsentrasi di gerbang kota, makhluk kepala sapi memberi sinyal kepada orang misterius. Kemudian, Lucius dan Yal tiba di kediaman wali kota. Kesatria yang menjaga di depan pintu kamar langsung dijatuhkan. Kemudian Yal masuk ke dalam kamar. Di bawah komandonya, para ksatria yang melindungi Flora terluka parah. Homing berdiri di depan gadis itu, mengeluarkan perlengkapan suci, 8 ksatria ular besar. Namun langsung terjatuh oleh satu pukulan. Tapi Yar tidak langsung menyerang Flora. Dia hanya fokus mengatasi para pengawal yang melindunginya. Roanna melihat keadaan itu. Diam-diam membawa Flora ke pintu belakang.
tidak melihat siapa yang ada di luar. Langsung mendorong Flora ke sana, dan meminta orang itu menjaga putri dengan baik. Tapi orang ini bukan orang lain. Dia adalah Lucius yang datang untuk menculik putri. Jadi, ini adalah langkah Flora yang terjebak sendiri. Di sisi lain, Kongming terbangun dari pingsannya. Begitu terpikir bahwa aku sebagai pahlawan telah dipukul pingsan oleh monster. Dia sangat marah. Dalam kemarahannya, kekuatan besar dari pahlawan pun meledak keluar. Kemudian Hou Ming langsung menyerang Yao. Aliran air besar menghancurkan dinding dan jendela, membuat orang di luar terkejut sampai saat itu. Orang di luar baru menyadari, ada tamu tak diundang yang masuk ke dalam rumah. Namun keadaan sadar Hou Ming tidak bertahan lama, karena dihentikan paksa oleh orang misterius. Kemudian dia memanggil sekelompok mayat hidup lagi, untuk menyerang rakyat yang berlindung di halaman. Oh Ugang selesai menangani satu gelombang, lalu menengadah dan melihat Flora diculik. Dan penculik itu adalah musuhnya di gurun. Leo ingin mengejarnya, tapi melihat kerumunan di sekitarnya yang tak bersenjata. Sejenak dia ragu. Celia melihat situasi itu dan menyuruhnya untuk segera mengejar. Biarkan mereka menangani si keramik kecil di sini. Setelah Leo pergi, Cilia dan Aisyah membagi dua jalan. Yiren melepaskan sihir penghalang untuk melindungi orang-orang. Yiren menerjang ke pihak musuh dan mulai membantai. Yer melihat Ai begitu hebat. Langsung saja dia ingin bersaing. Hasilnya benar-benar tragis. Ah, terima kasih kepada mereka. Tentu saja, satu serangan tidak cukup untuk membunuh. Aisyah pun menambah satu tebasan lagi. Di sisi lain, Leo akhirnya mengejar Lucius. Menghadapi aura pembunuh Leo yang kuat, Lucius justru terlihat santai. Sama sekali tidak menganggapnya serius. Baginya, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Anak muda di depannya ini hanya dianggap remeh. Leo langsung to depan. Hari ini adalah hari untuk mengambil nyawanya. Lucius terhibur oleh kekuatan ini. Spekulasi netizen di zona baru tentang identitas Leo. Namun dia tidak tahu bahwa dia sedang bermain api. Serangan Leo yang tepat sasaran mematikan. Namun dia berhasil menghindari putri yang dijadikan sandera. Kendali yang luar biasa ini membuat Lucius sangat terkejut. Dia yakin, dia pasti tidak akan pernah melupakan orang yang kuat seperti itu. Tapi di dalam pikirannya tidak ada sedikit pun ingatan. Jadi untuk mengetahui asal-usul orang itu, Lucius mengajukan sebuah tawaran. Dia akan melepaskan putri. Sementara Leo harus menyebutkan namanya yang sebenarnya. Leo setuju. Setelah sang putri menjauh ke jarak aman, pertempuran takdir selama lebih dari 10 tahun resmi dimulai. Leo perlahan mengungkapkan bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu di ibu kota, seorang bocah laki-laki dan ibunya pernah dirawat oleh Lucius. Mendengar ini, Lucius terkejut sejenak, lalu menampilkan ekspresi kegilaan yang patologis. Dia akhirnya ingat, sepertinya ini adalah siput yang hanya bisa melihat ibunya mati di depannya. Astaga, Lucius tidak hanya tidak merasa bersalah, malah tampak sangat bersemangat. Dia langsung berkata, menghancurkan kebahagiaan orang lain adalah kesenangan terbesarnya. Alasan mengapa Liu Liou, yaitu Chunren, kehilangan nyawanya dulu, adalah agar suatu hari bisa menikmati adegan musuh yang datang untuk mati. Dia bahkan dengan kata-kata penuh dosa dan kebencian, menggambarkannya dengan sangat jelas. Bagaimana ibu Leo dulu berlutut memohon ampun, dan bagaimana dia mati tragis demi melindungi anaknya. Dengan gila menantang batasan Leo. Mata Lucius bergetar. Tepat pada detik itu, tangannya dipotong rapi oleh Leo. Rasa sakit yang hebat membuat Lucius benar-benar hancur. Kini dia akhirnya menyadari bahwa dia telah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Tapi sayangnya, menghadapi Leo yang sudah siap tempur, Lucius tidak berdaya. Beberapa tim. Saat Lucius akan dibunuh, seseorang yang misterius tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Sementara itu, seekor naga muncul di hutan, menghembuskan aliran api ke arah Leo. Seketika, seluruh area berubah menjadi lautan api. Untungnya, kedua orang tersebut selamat tanpa cedera. Sayang sekali, Lucius melarikan diri di tengah kekacauan. Saat itu, Flora akhirnya mengenali Leo. Dia perlahan mendekat. Dia mengatakan bahwa dia selalu ingin berterima kasih kepada Leo. Dulu, jelas-jelas Leo yang menyelamatkannya. Namun, dia malah dicurigai tanpa alasan. Terpaksa dikeluarkan dari sekolah.
Flora selalu merasa bersalah karena hal itu. Leo dengan tenang mendorongnya menjauh, menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan hal itu. Hanya berharap Flora tidak memberitahu orang lain tentang identitas aslinya. Setelah kejadian mereda, Leo dan rombongannya disambut oleh Lisero. Dalam percakapan, mereka mengetahui lebih banyak latar belakang Lucius, sebuah keluarga yang jatuh miskin, mantan bangsawan yang menyimpan dendam pada kerajaan, dan orang misterius yang menyelamatkannya bernama Les, adalah diplomat dari kekaisaran di bawah Pro. Keduanya bersekongkol, jelas sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Lisero bertanya pada Leo tentang rencana perjalanannya selanjutnya. Leo sebenarnya ingin pergi begitu saja, tapi baik Lisero maupun Sang Adipura, keduanya sama-sama ketagihan, harus membalas jasanya. Maka Leo meminta mereka melakukan sesuatu. Dia ingin membawa teman-temannya ke pesta penyambutan pahlawan. Kemudian Leo kembali ke desa Elf, memberitahu mereka tentang berita hiu. Sayangnya, kakak laki-laki Aki, Takahisa, masih belum ada kabar. Leo menyuruh Aki untuk tidak khawatir, karena Satsuki juga ada di dunia ini. Maka pasti bisa menemukan Takahisa. 1 bulan kemudian, di jamuan makan malam kerajaan Kaliak, para pahlawan dari berbagai negara tampil satu persatu. Leo juga dianugerahi gelar oleh kerajaan, disebut Ksatria Kehormatan. Tapi nama yang dia gunakan adalah Hamakawa Haruto. Saat itu Miharu membelalak. Jadi Leo adalah teman masa kecilnya. Fantasi Prin musim kedua. Sampai di sini semuanya selesai. Karakter lambat tetap stabil seperti biasa. Karakter perempuan semuanya sangat imut, tapi iramanya terlalu lambat. Pembuatan gambarnya juga cukup sederhana. Secara keseluruhan, bisa dibilang biasa saja. Kalau kamu suka anime ini, jangan sampai melewatkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.